Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaknya selesai, mari kita lanjutkan cara selanjutnya itu tausiah. Mari kita simak bersama-sama para jamaah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Wahab Caroni. Waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal manu wal rasul wa tawbatan nasuh Rasulullah jasadi wa ruh wa syaihul malik rahimahullahu ta'ala wa adaman af'abihi wa rakati ulumi wabikum fiddarayana amin radiyallahu anha wa ankum qala radiyallahu anha Ruwiyani Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala li Aisyah radhiyallahu anha ya Aisyah la tanami hatta ta'mali arba'ata asya hatta tahtami al-Qur'ana wa hatta taj'ali al-anbiya'u laki syafa'u yawmal qiyamah wa hatta taj'ali al-muslimina radina anki wa hatta taj'ali hujatan wa umratan. Para jemaah Majlis Taklim Nurul Fatah yang saya hormati, yang khusus Sahibil Bait, Pak Joko beserta istri dan keluarga. Mudah-mudahan rumah dipakai talim dapat keberkahan Subhanahu wa ta'ala buat kita semua. Yang terhormat Ketua Majlis Taklim Nurul Fatah, yaitu Mandian beserta jajarannya, khusus yang sama-sama kita hormati Sahibil Wilayah Bapak RT 08, yaitu Bapak Aryo beserta stafnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita walaupun rintik-rintik hujan, kita masih diberikan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita telah melaksanakan surah Yasin dan lain-lainnya menjadikan wasilah senantiasa Allah Ta'ala memberikan kepada kita, keluarga kita sehat dan afiat, panjang umur dalam taat ibadah, diampunkan segala dosa kita, diterima amal ibadah kita, ditetapkan iman Islam sampai di akhir hayat. Orang tua, karuhun, guru-guru muslim-muslimat telah rahmatullah, mudah-mudahan di alam kuburnya mendapatkan limpahan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan ta'lim dengan menyimak salah satu hadis, di mana hadis ini berkenaan dengan amaliyah sebelum tidur, dan ini hadis adalah langsung Nabi kita Muhammad SAW adalah dengan Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Para jamaah, istri Nabi itu, istrinya ada 9 Pak Arda. Itu khususnya buat Nabi. Kita jangan ngiri. Empat keluar. Berani aja. Yang 9 pun, yang gadisnya cuma 1, Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha
putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi nikah dengan Siti Aisyah umur 6 tahun. Tetapi bergaulnya Nabi dengan Siti Aisyah umur 9 tahun, nunggu 3 tahun. Kira-kira kalau kita habis akad nikah nunggu 3 tahun kuat nggak? Kuat. 3 tahun nunggu. Dan juga para jamaah lima sekalian ngomong sebab pernah saya lihat berita ada istri punya istri 9. Kalau nggak salah mah itu Syekh apa gitu, Mbah apa ya 9. Ini di dalam Al-Quran. Jadi ngomongin bini ya apa ini ayat Al-Quran 19, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Ayatnya itu masna 2, thulatha 3, jadi berapa tuh? 5, ruba'a 4, jadi berapa? 9. Mungkin itu dijumlah, jadi 2 yang 3, 5, 4 jadi 9. Itu yang 9 asalnya, ini asal ayat. Ketika turun ayat itu, sahabat Nabi yang bernama Ghailan punya istri 10, bukan 9 lagi. Sebelum turun ayat itu, boleh 10. Boleh, sebab belum ada ketentuan. Begitu turun ayat pankihu tadi, Ghailan ini lapor sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini punya istri 10, bagaimana? Itu kata Nabi, amsik arba'an, ambil tahan 4. Nah, amsik arba'an itu menjelaskan ayat masna wa thulatha wa ruba. Jadi 9 buat Nabi, umatnya arba'an 4. Wa farik sa'irahuna, kalau 10 diambil 4 berapa? 6. Nah, 6 lagi pira. Begitu Pak. Jadi hadis Ghailan ini menjelaskan bahwa umat Nabi kita Muhammad SAW paling banyak berapa? 4. Ghailan juga punya 10, diambil separuh enggak, tapi arba'an 4, udah 4 aja ngidin kalau memang agak takut mah. Nah, kalau mau perang kan 9 Nabi itu, kalau mau perang dikumpulin itu isi yang 9. Ini semua pengen ikut perang. Ya kalau memang istri Nabi yang 9 kan yang muda cuma 1 Siti Aisyah, yang lainnya lah udah banyak nenek-nenek. Karena istrinya, suaminya adalah meninggal di medan perang, banyak anak, maka diambil sama Nabi. Begitu. Sekarang kira-kira kalau ada janda banyak anaknya buru-buru laku orang sekarang mah. Ya, Nabi menolongin anak yatim dia diurus. Nah lagi udah muda-muda, udah tua.
Kalau sekarang makan pengennya yang muda baik. Oh, udah laku, udah tua. Sudah kumpul karena semuanya pengen ngikut, kan ribet kalau urusan adonan. Mana bisa megang senjata kalau perempuan? Dikocok. Setiap mau perang dikocok, bahasa kita kocok ya. Kocok. Itu setiap kocokan emang Allah yang punya urusan. Setiap kocokan yang keluar itu Siti Aisyah. Sekarang yang tua ikut perang ngapain? Yang muda kan mendingan buat bawa panah. Itu urusan Allah ya. Jadi banyak sejarah rumah tangga beliau dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah ini hadis Nabi pernah bersabda kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyata, la tanami hatta ta'mali arba'ata asya." Wahai Siti Aisyah, kamu jangan dulu tidur kalau belum ngamalin 4 perkara. Jangan dulu tidur. Mana hatta tahtami Al-Quran. Kalau belum tidur, kalau belum baca Quran khotam, jangan dulu tidur. 1. Ya kalau kita bingung. Tuh, 2. Wa hatta taj'ali al-anbiya'u laki syufa'u yaumal qiyamah. Kamu jangan dulu tidur kalau para nabi belum memberikan syafaat buat kamu. Wa hatta taj'ali al-muslimina radina anka. Jangan dulu tidur kamu kalau umat muslimin muslimat belum ridho sama kamu. Wa hatta taj'ali hujatan umrotan. Jangan dulu tidur kamu kalau belum ibadah haji dan umroh. Ini 4 tuh. Jadi sebelum tidur kudu Quran tamat dulu, kudu umroh dulu, kudu haji dulu. Kira-kira bagaimana kira-kira dulu? Nah, kapan tidurnya? Pada orang alaihi wasallam di sholat, Nabi langsung masuk. Kan antara rumah Nabi itu dekat masjid ya, dalam masjid. Rumah Nabi itu dulu. Babaka itu ala pirosi hatta timah sholat. Begitu Nabi masuk sholat, aku diam aja sajadah aku sampai Nabi menyempurnakan sholat. Falamma atamaha qolat. Setelah Nabi selesai sholat, aku tanya yang tadi tuh, ya Rasulullah, bidaka abi wa ummi amartani bi arba'ati asya la akhiru bi hadhihi sa'ah an af'alaha. Wahai Rasul, engkau telah menitahkan aku yang 4 perkara, belum tidur, aku tidak akan mampu di satu saat kayak begitu. Jadi Siti Aisyah tuh komen kagak sanggup gitu. Mungkin kita juga kan pernah lebih begitu, agak sanggup. Akhirnya patabas sama Rasulullah SAW, Nabi senyum. Jadi mendengar Siti Aisyah begitu, Nabi apa? Senyum. Kalau kira-kira kalau kita gimana kira-kira? Istri komen, kira-kira senyum enggak? Kita paling mata keluar ya. Senyum Nabi, coba senyum. Waqala, kata Nabi begini, yang dimaksud kamu jangan tidur kalau belum khatam Quran. Iza qara'ti qul huwallahu ahad salasan maka annaki khatamti Al-Quran. Apabila kamu sebelum tidur baca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka bacaan itu pahalanya sama dengan pahala khatam Quran. Itu begitu. Berarti kita sebelum tidur baca apa dulu? Surah
Al-Ikhlas 3 kali. Suka enggak? Mudah-mudahan setelah tahu hadisnya kita baca. Iya. Itu. Itu surah Al-Ikhlas. Jangan lunak. Apa sih itu? Surah Al-Ikhlas para jamaah ya, jangan melihat sedikitnya surah. Kenapa? Ikhlas itu adalah aci sabu termahalnya daripada ayat yang lain. An-nasu kulluhum halka. Manusia itu pasti semuanya binasa. Itu. Ilal alima, kecuali orang berilmu, mual binasa dengan ilmunya. Wal amilu ilal amilun wal alimuna halka ilal amilun. Orang berilmu dia binasa kecuali orang yang ngamalin ilmunya. Jadi adanya kita selamat bukan hanya ilmu, tapi amal apanya? Amalnya, ngamalinnya. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Orang beramal juga binasa kecuali orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna halka fi qudrin adi. Orang yang ikhlas juga masih ada di dalam kekhawatiran yang besar. Jadi berarti kalau lihat apanya mah mutawaliyatnya kalimat umum manusia berilmu beramal itu natijahnya hanya itu di ikhlasnya. Jadi surah Al-Ikhlas cuma kulhu doang. Saya udah nyoba para jamaah. Ada orang kemasukan, kalau bahasa kita surupan ya, surupan. Giliran dibacain ayat kursi, dia juga bisa Pak. Itu setan. Bisa baca ayat kursi. Wah, gua juga bisa. Begitu. Benar bisa. Giliran baca kulhu, suruh ayat, kagak bisa itu. Kagak bisa. Padahal kan pendek. Benar itu kagak bisa itu setan itu. Coba Bu surah Al-Ikhlas. Dia nggak bisa. Di situ kesempatan kita. Kalau surupan kan bahasa umum, sebenarnya bukan surupan, kemasukan. Jadi bukan kesurupan nyurup ya. Ini bahasa masukan. Jangan hati itu jangan kosong, nanti ditempatin sama dia. Kalau bahasa nyurup kan orang di rawa kolong apa? Persis katanya engkongnya, gitu. Persis engkongnya. Ya, maka suka ada dulu sebelum pada paham itu kalau lebaran itu karena hobinya engkongnya itu umpamanya pecak lele, lah itu lebaran dibawain pecak lele ke kuburan. Lah benar ini apa adanya, kadang-kadang. Gitu. Udah kembali lagi dah. Jadi sebelum kita tidur, yuk kita amalin surah Al-Ikhlas 3 kali, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Kedua, apa yang dimaksud jangan dulu tidur sampai menunggu syafaat para nabi buat kamu? Maksudnya sini mana? Wa idza shalaiti alayya wa 'alal anbiya min qabli faqad sirna syufa'u laki yaumil qiyamah. Apabila kamu sebelum tidur membaca sholawat kepadaku, kata Nabi, dan para nabi-nabi yang terdahulu sebelum aku, maka kamu sudah mendapatkan syafaat di hari kiamat besok. Berarti kedua setelah surah Ikhlas baca apa? Sholawat. Sholawat. Kedua, ketiga
Apa yang dimaksud jangan dulu tidur? Sehingga mukmin muslimin muslimat kudu ridho dulu sama kamu. Fa idza stagbarti lil mu'minin fakulluhum yardawna anki. Apabila kamu istighfar buat orang mukmin mukminat, maka itu mukmin mukminat ridho sama kamu. Gitu. Berarti ketiga apa itu? Istighfar. Astagfirullahaladzim li wali walidaya wali jami'il muslimin wal muslimat. Apalagi banyak yang panjang, apa yang panjang begitu. Istighfar ketiga tuh. Istighfar sebelum ini. Bahkan para jamaah di kitab Johar Tauhid, istighfar sebelum tidur itu penunggu terakhir. Sebab begini, bagi umat Nabi kita Muhammad SAW, lain umat yang dulu ya, apabila berdosa pagi itu enggak langsung ditulis, tapi kalau berbuat baik ditulis. Diapain itu? Diintidorkan. Kalau dosa sebelum zuhur, ntar dia habis sholat zuhur istighfar. Tahu-tahu habis sholat zuhur nggak istighfar, kan nambah lagi habis zuhur tuh dosa. Ditulis enggak, ntar dia habis asar. Habis asar kagak lagi, tunggu lagi sampai maghrib. Maghrib enggak lagi sampai isya. Isya kagak lagi sampai mau tidur. Kalau mau tidur enggak juga, baru ditulis. Tuh istighfar itu seharian tadi Pak. Maka adanya wirid dzikir habis sholat itu tujuannya itu, sehingga ditamsilkan sholat yang 5 waktu itu kata Nabi seperti kita punya rumah, di belakangnya ada kali yang jernih bersih airnya, kemudian kita mandi sehari semalam 5 kali. Apa kira kotoran itu ada nggak di badan kita? Kagak ada, bersih. Sholat juga begitu. Begitu Pak. Sholat juga begitu. Ya dikir itu emang kalau kita bareng-bareng kan di masjid. Nah kalau di rumah mual itu. Ya ada bareng-bareng lah mual lah. Kata ya. Iya. Mual kalau di rumah. Begitu. Iya. 3 ke 4. Udah 3 ya. 4. Wa idza qulti, apabila kamu ngomong, ya tidak membaca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, faqad hajjati wa tamarti. Apabila kamu sebelum tidur membacakan 4 kali Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah 4 kali itu pahalanya seperti ibadah haji dan umroh. Nah itu ibadah haji umroh itu membacakan Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang 4 ini Pak, Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, 4 ya. 4 ini juga bisa buat begini Pak. Kalau habis asar kan nggak ada sholat sunat, haram. Itu waktu haram. Kedua, waktu haram itu habis subuh. Nah, kalau kita masuk habis subuh, gambaran mu'id, kan banyak yang berangkat dari rumah itu habis subuh, nyampe ke masjid masih waktu haram. Ini banyak yang belum tahu sholat sunat dah, itu kagak boleh. Kalau udah syuruk, waktu syuruk isra asraqallah boleh. Ini masih di luar syuruk pada sholat, itu nggak boleh. Bagaimana tuh untuk pengganti sholat tahiyat masjid? Kata Nabi,
baca aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Fakot ada hakul masjid. Kamu telah melaksanakan hak masjid. Sholat tahiyatul masjid kan, tahiyat masjid itu kan hak masjid. Berarti kewajiban kita. Kalau memang di waktu yang memang tidak haram. Kalau haram jangan, ada badaliyahnya gantinya itu tadi itu. Jadi begitu masuk masjid di waktu haram langsung duduk aja. Setelah duduk niat itikaf, nawaitu an ataqiba bi hadzal masjid madumtu bihi lillahi ta'ala, baru dah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 4 kali. Begitu Mas. Nah, barang siapa yang ngamalin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar dengan hati yang ikhlas, itu pahalanya seperti ibadah haji dan umroh. Ini kadang-kadang kan kayak begitu. Yang namanya ibadah itu jangan ada istilah menyepelekan ibadah. Sebab kadang-kadang ridho Allah itu di ibadah yang kita sepelekan. Itu rahasia Allah. Gitu ya. Berarti kesimpulan dari kita taklim sekarang, kita bersama-sama, ini wasiat dari Nabi kepada Siti Aisyah, ngamalin kita sebelum tidur ada 4. 1. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Nomor kedua, sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nomor ketiga, istighfar kepada diri orang tua muslim muslimat. Nomor keempat, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Udah segitu, masih banyak berarti ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji sekarang ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karibina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya rabbal alamin hamdan yafi ni'mata bi nikmah wa yakafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li azimi sultanik. Allahumma nadim ahwalana wa hasin af'alana wa khallisna li faqri wa dhulli wa asimna min balagha wa ta'una min syurada wa syayatin nafsil amaratin bisu. Allahumma yassir lana al-intizam bi jamil umuri diniyati wa dunyawiyah wa hasil muradana bil khair. Allahumma baidna minasyarri wal isyan wa nabika min jahadil bala wa darki syikwa wa su'il qada wa syamatatil ada. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawil halana ila asanil har. Allahumma ya kathirun nawal wa ya qaliqa jamil afwal wa fiqna liniyatil khairi fi jamil aqwali wal ahwal. Allahumma sallimna wa la sallim dinana wa la tusallib waqtan naz'i imanana wa la tusallib waqtan naz'i imanana wa la tusallib waqtan naz'i imanana wa la tusallib alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf ya, terutama ketuan rumah